Di tengah angin kencang berkekuatan 12 skala Belfort, aku berhasil menangkap ikan dara perak berkualitas tinggi senilai puluhan juta yuan. Namun, agar kapal tidak kelebihan muatan, terpaksa aku memerintahkan untuk memotong jaring dan membuang ikan demi menyelamatkan kapal. Akibatnya, tuan muda pemilik kapal yang kejam itu marah besar. Menendangku hingga terlempar. 10 juta, kau suruh aku memotongnya? Kau orang miskin, apa kau mampu menggantinya? Dia tidak hanya memecatku di tempat, tapi juga mengunci aku di ruang bawah dek. Dia sendiri yang menarik tuas pengangkat jaring. Melihat wajah sombongnya, aku tidak berteriak atau berontak. Aku menandatangani surat pemecatan itu dengan lapang dada. Karena aku tahu di hadapan ombak kencang level 12, kabel baja khusus itu paling lama hanya bisa bertahan 3 menit. Ming Ye, benar-benar beruntung, ini kawanan ikan perak. Lihatlah kepadatan suara yang begitu keras di bawah sana. Ikan dalam jaring ini pasti kawanan super besar yang langka, hanya muncul sekali dalam 10 tahun. Satu jaring ini setidaknya akan menghasilkan 300 ton. Perahu kecil, tingkatkan tekanan. Sistem hidrolik beroperasi penuh. Ruang bawah, siapkan es serut. Saudara-saudara, keluarkan semua tenaga kalian. Tariklah harta karun emas ini ke atas. Para pelaut di dek, meledakkan sorak-sorai yang menggemparkan langit. Sementara di samping ruang kendali, seorang pemuda yang mengenakan jaket parka custom yang sangat mahal dan rambutnya diolesi wax, sedang memegang secangkir kopi panas yang mengepul. Tertawa terbahak-bahak dengan penuh kebanggaan. Namanya Zhao Tianyu, putra bungsu ketua Dewan Direksi Grup Chuandong. Ini adalah kali pertama dia ikut berlayar setelah lulus kuliah. Secara resmi dia bertindak sebagai manajer pendamping. Tapi sebenarnya dia hanya seorang tuan muda manja yang datang untuk mempercantik riwayat hidupnya. Dia sama sekali tidak mengerti soal pelayaran. Dia hanya mengenal angka-angka di buku besar, hahaha. 10 juta per jaring, langsung 10 juta. Lihat, ini kapal raksasa laut lepas yang dibeli ayahku seharga 1,500 juta. Untuk membeli kapal raksasa ini, apa itu, menghasilkan emas setiap hari. Ini dia, begitu jaring ini ditarik. Aku pulang ke negara ini dan langsung mengambil mobil sport edisi terbatas itu. Lin Hai, kerjamu bagus. Begitu ikan masuk ke ruang penyimpanan, tuan muda ini akan mengeluarkan uang pribadinya. Untuk memberi kalian, para nelayan, masing-masing sebungkus rokok bagus. Aku tidak menghiraukan tatapan sombongnya, dan terus menatap tajam ke arah barometer di sudut ruang kemudi. Karena tepat pada detik itu, jarum pengukur tekanan udara mengalami penurunan drastis yang sangat aneh. Sebagai pelaut tua yang telah mengalami tak terhitung kali situasi hidup dan mati di laut, penurunan tekanan udara yang tiba-tiba tanpa peringatan ini membuat jantungku berdebar kencang. Ada yang tidak beres. Ini adalah badai kutub kategori 12. Seluruh kapal masuk ke status siaga badai tingkat 1. Semua orang segera mengenakan jaket pelampung, sementara krude mencari perlindungan dan mengamankan barang-barang. Namun, begitu suaraku belum selesai, angin kencang yang sangat menakutkan menghantam keras lambung kapal Thunder Hao. Seluruh badan kapal tiba-tiba miring ke kanan dengan hebat. Gelombang raksasa setinggi belasan meter langsung menghantam kapal. Air laut yang dingin seketika membanjiri kaca pelindung, dan beberapa awak kapal yang belum sempat berpegangan erat terhempas dan terguling-guling di dek. Apa yang terjadi? Kenapa kapal miring? Zhao Tianyu yang baru saja tertawa sombong, terlempar ke tanah akibat guncangan mendadak yang hebat itu. Kopi panas tumpah ke wajahnya, membuatnya menjerit kesakitan seperti babi yang disembelih. Aku sama sekali tidak punya waktu untuk mengurusnya. Aku memegang erat pegangan. Mataku menembus kaca pelindung yang dihantam badai dengan ganas, menatap mobil utama di depan, yang terhubung dengan jaring ikan raksasa. Saat ini, di bawah tarikan angin kencang dan ombak besar, mengeluarkan suara gesekan logam yang sangat menusuk telinga. Yang lebih mematikan, aku merasakan dengan jelas bahwa garis air merah di bagian depan kapal sedang tenggelam dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tegangan jaring melampaui batas merah. Keranjang baja utama kelebihan muatan. Garis air merah di bagian depan kapal melampaui batas maksimum. Segera akan kehilangan kendali. Hentikan penarikan jaring. Segera hentikan penarikan jaring. Ombak gila berkekuatan 12 derajat gelombang ganas datang bertubi-tubi, tanpa henti menghantam lambung kapal Thunder. Jarum kemiringan di kokpit sedang miring ke kanan dengan gila-gilaan. 15 derajat, 18 derajat, 20 derajat, dalam hukum fisika dasar pelayaran. Setiap kapal memiliki titik kritis stabilitas yang sangat mematikan. Ketika kapal penangkap ikan berada dalam kondisi laut yang buruk, jika pusat gravitasi terlalu tinggi atau distribusi gaya tidak merata, begitu melampaui batas kemampuan pemulihan, badan kapal akan kehilangan keseimbangan sepenuhnya dan langsung terbalik di laut. Dan saat ini, kapal Thunder sedang berada di titik kritis kematian yang sangat menakutkan ini. Lin, kemiringan badan kapal sudah melebihi 22 derajat. Lubang pembuangan air yang tadinya lancar kini sudah tergenang air laut. Jangan ditarik lagi. Kalau ditarik lagi kapal akan terbalik. Aku tahu. Wang, segera bawa 2 orang ke depan. Ambil penjepit hidrolik besar dan kapak pemadam kebakaran. Potong tali baja utama, dan buang semua jaring ikan ke laut. Kehilangan ikan daripada kehilangan kapal. Potong saja, Lin Ye. Itu kan 1,000 yuan. Itu adalah hasil jerih payah setahun para saudara di bawah sana. Uang itu sialan. Apa lebih penting dari nyawa? Saat ini, tarikan jaring penangkap ikan
telah sepenuhnya merusak pusat gravitasi kapal. Jika tali baja tidak dilepaskan, tali baja itu tidak hanya akan mencekik para saudara di deck, tetapi seluruh kapal Thunder Hawk akan terbalik oleh gelombang raksasa dalam 3 menit. Ke-42 saudara di kapal ini, tidak ada yang akan selamat pulang. Ini perintah, laksanakan segera. Sialan, kawan-kawan. Nyawa lebih penting, ambil senjata kalian dan maju. Terlihat Old Wang bersama 2 pelaut kekar, menahan angin kencang level 10. Dengan susah payah, merangkak di atas deck yang miring menuju kabel baja utama. Mereka mengeluarkan gunting hidrolik merah dari kotak alat. Ini adalah alat khusus untuk memotong kabel baja dalam situasi darurat. Garis pertahanan terakhir untuk menyelamatkan nyawa. Old Wang menempatkan ujung gunting hidrolik pada kabel baja yang sedang mengeluarkan suara jeritan menusuk telinga. Begitu dia menekan tombol, senilai 1,000 juta kekayaan akan tenggelam ke dasar laut. Tetapi 42 nyawa dapat diselamatkan dari cengkeraman maut. Namun, pada saat kritis itu, tepat sebelum gunting hidrolik menutup, pintu besi kokpit dibanting dengan sangat kasar. Itu adalah Zhao Tianyu. Dia merangkak dan berguling-guling menuju Lao Wang, lalu menendang dada Lao Wang dengan keras. Kau berani memotong jaringku? Aku akan membunuhmu. Lin Hai, kau ini apa sih? Ikan perak langka senilai 10 juta per jaring. Kau hanya dengan bicara saja sudah membuatku membuangnya. Kau berani menyentuh uangku? Hari ini aku akan membunuhmu di Selat Baiding. Zhao Tianyu, kau gila? Pergi, tirai baja akan putus sebentar lagi. Aku tidak gila. Kau yang gila. Lin Hai, kau mengancam siapa? Ayahku menghabiskan 1,500 juta untuk membeli kapal raksasa modern ini, kapal laut berat yang berlayar jauh. Kapal besi berkapasitas ribuan ton ini. Kau bilang bisa terbalik karena satu jaring ikan. Kau benar-benar menganggapku anak berusia 3 tahun? Menurutku kau hanya iri. Iri karena aku bisa menghasilkan puluhan juta dalam sekali pelayaran. Kau. Si miskin yang seumur hidupnya hanya bisa mencium bau ikan di atas kapal. Pecundang, kau sengaja ingin jaring ikan baya. Ingin melihat keluarga Zhao merugi? Omong kosong. Tuan muda Zhao, kakak Lin, sedang menyelamatkan nyawa semua orang. Keseimbangan air di kapal sudah sangat terganggu. Apa kau tahu apa itu badai? Kabel baja Victory saat ini menanggung tarikan yang sudah melebihi batas. Bisa putus kapan saja. Diam. Di sini bukan giliranmu, seorang buruh rendahan, untuk bicara. Kapten Chen, apa kau sudah mati? Aku adalah wakil tradisi. Aku mewakili ayahku. Sekarang aku perintahkan kamu. Segera nyalakan mesin dengan daya maksimum. Apapun caranya. Hari ini, harus menarik ikan senilai 1 juta ikan ini. Siapapun yang berani memotong kuotaku, aku akan langsung memecatnya. Jangan harap dapat sepeser pun gaji. Kapten Chen adalah seorang veteran yang hampir pensiun. Meskipun dia tahu situasi saat ini sangat kritis, dia terlalu takut kehilangan pekerjaan bergaji tinggi ini, dan dana pensiun yang akan dia terima. Di bawah tekanan modal dan ancaman kematian dari keluarga Zhao, dia malah memilih untuk mundur dengan pengecut. Lin Hai, atau bagaimana kalau kita coba lagi, kita tarik sesuai daya tarik maksimum, masih ada sisa. Siapa tahu bisa bertahan. Ini kan 1,000 juta. Kalau kita membiarkannya begitu saja, kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya kepada ketua dewan. Semua orang yang harus kita pertanggungjawabkan sudah mati. Apakah kamu akan pergi ke neraka untuk mempertanggungjawabkannya kepadanya? Zhao Tianyu, aku sudah bekerja di laut lepas selama 20 tahun. Aku sudah melihat terlalu banyak orang kaya yang sombong, yang pada akhirnya tidak meninggalkan apa-apa di lautan ini. Alam tidak peduli dengan saldo kartu bank ayahmu, dan hukum fisika tidak akan memberi kelonggaran hanya karena kamu seorang tuan muda. Tegangan putus pada bagian kabel baja utama. Beban mati 300 ton. Ditambah gaya tarik angin yang dahsyat pada kecepatan angin 12 skala Belfort. Sudah lama melampaui 1000 ton. Kabel baja ini sekarang seperti bom waktu. Buka mata anjingmu dan lihatlah. Kawatnya sudah mulai retak. Jika tidak segera dipotong, begitu putus dan memantul, seluruh kabel baja itu akan seperti pisau raksasa, yang memotong semua orang di dalam sekejap. Bahkan kapal ini pun akan terbalik. Aku tidak sedang memohon padamu. Aku sedang mengendalikanmu. Wang, ambil kapak pemadam kebakaran. Dan potong juga kabel baja cadangan. Kalau tidak, kau mau memberontak. Ya, Lin Hai, kau mau jadi pahlawan, ya? Hari ini aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Aku adalah pengambil keputusan tertinggi di kapal ini. Lin Hai, kau secara terang-terangan melanggar perintah perusahaan, dan berusaha merusak aset perusahaan senilai jutaan. Aku sekarang secara resmi mengumumkan pemecatanmu dari semua jabatan sebagai kepala awak kapal. Mulai saat ini, kau dipecat. Memecatku, Zhao Tianyu. Apa otakmu sudah basah? Sekarang ini saatnya membahas pemecatan. Kalau tidak segera memotong jaring, kita semua akan mati di sini. Kamu pikir dokumen sialan ini bisa menahan gelombang tingkat 12? Tutup mulutmu. Kalau kamu bicara lagi, aku akan memecatmu juga. Lin Hai, jangan sok jago di depanku. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu? Anggap saja ini sebagai kompensasi senilai 1,000. Berdasarkan kontrak awak kapal kalian, ikan sekelas ini, sebagai kepala awak kapal, kamu bisa dapat poin khusus tingkat tertinggi. Kamu cuma mau pakai alasan ombak, buat sengaja robek jaring.
Terus pakai nama kapal penyelamat. Buat minta pujian dan hadiah ke ayahku, kan? Zhao. Tianyu, otakmu cuma isinya uang, nggak ada akal sehat sama sekali, tegangan sudah melampaui batas. Jangan coba-coba mengancamku dengan rumus fisika. Aku tidak akan terpengaruh. Aku sudah lama tidak suka padamu. Jasa senilai 10 juta ini adalah hasil dari kepemimpinan yang baik sebagai manajer kapal. Bukan karena kamu, jangan harap mendapat sepeser pun komisi. Karena kamu melanggar perintahku. Dengan wewenang tertinggi sebagai wakil pemilik kapal, aku secara resmi memberhentikanmu dari jabatan kepala awak kapal. Aku menunduk sejenak pada dokumen yang basah kuyup oleh hujan itu. Di dalamnya tercantum dengan sangat rinci tuduhan-tuduhan bahwa aku melakukan kerja pasif dan berusaha merusak aset perusahaan senilai puluhan juta. Selain itu, diatur bahwa jika aku menandatanganinya, dalam pelayaran ini aku tidak hanya tidak akan mendapat sepeser pun bonus, tetapi gaji pokokku pun akan dipotong seluruhnya. Dia ini ingin merebut seluruh hasil tangkapan senilai puluhan juta ini, menginjak kepalaku untuk pergi ke ayahku dan menuntut ganti rugi. Kapten Chen, sesuai dengan hukum maritim internasional, ketika menghadapi kondisi laut ekstrim yang mengancam keselamatan seluruh awak kapal, Kapten memiliki wewenang komando tertinggi. Mengapa Anda belum memerintahkan untuk memotong jaring? Aku mendengarkan perwakilan pemilik kapal. Lin Hai, ayo tanda tangani saja. Tuan Zhao benar. Kapal ini adalah model terbaru dengan tingkat ketahanan terhadap angin dan gelombang yang tinggi. Siapa tahu kita bisa melewatinya. Baik. Bagus. Berikan pena, Kak Lin. Jangan ditandatangani. Jika ditandatangani, kerja kerasmu selama setengah tahun ini akan sia-sia. Dan kamu akan mendapat sanksi ya, berikan padaku. Aku merebut pulpen tahan air dari tangan Zhao Tianyu, tanpa ragu sedikit pun, lalu langsung menandatangani dua karakter besar, Lin Hai, di bagian akhir pernyataan. Titik. Saat menandatangani nama itu, aku dengan sangat tenang mengangkat pergelangan tangan, melirik layar jam tangan taktis tahan air, lalu menuliskan cap waktu dengan sangat jelas dan tepat di samping tanda tangan. Mengonfirmasi waktu keberangkatan terlambat pukul 20.15 menit. Tuan Zhao, sejak aku menandatangani ini, mulai saat ini, aku bukan lagi jurumudi kapal Thunder. Ambil saja jutaan kredit ini. Jangan sampai lepas. Anggap saja kamu tahu diri. Kamu si miskin ini akhirnya pergi juga. Hahaha. Dafu dan Erfu. Lin Hai. Sekarang sudah menjadi personel yang dipecat karena pelanggaran disiplin. Untuk mencegah dia menyimpan dendam dan merusak kapal secara diam-diam. Kalian berdua, segera, bawa dia ke ruang rantai di lantai paling bawah. Kunci pintu besi dari luar sebanyak 4 kali. Tanpa perintahku, tidak ada yang boleh membiarkannya keluar. Zhao Tianyu, kau terlalu berlebihan. Lim Ge adalah tulang punggung kita. Dengan apa kau berani mengurungnya? Wang, letakkan kapakmu. Ikuti perintahnya dan bawa aku ke bawah. Ingat kata-kataku. Apapun yang terjadi, bawa semua saudara-saudaramu keluar dari depan. Bersembunyi di balik balok baja anti tabrakan di ruang belakang di belakang. Jangan sekali-kali mendekati mesin bambu. Cepat. Wang, melihat tatapan dalam mataku. Sepertinya langsung mengerti sesuatu. Di ruang rantai bagian paling bawah kapal raksasa ini, karena dikelilingi pelat baja anti tabrakan yang sangat tebal, dan terletak di bagian paling bawah pusat gravitasi kapal. Jika terjadi bencana fisik yang mengerikan di dek, tempat itu justru menjadi satu-satunya tempat perlindungan terakhir yang bisa menyelamatkan nyawa di seluruh kapal. Lin, kakak Lin, jaga dirimu baik-baik. Aku bersama dua wakilnya yang terpaksa menjalankan perintah, menahan guncangan kapal yang sangat hebat. Menuruni tangga besi yang licin, langkah demi langkah menuju bagian paling bawah kapal Thunder Hawk, bersamaan dengan suara pintu besi tahan air seberat ratusan kilogram di ruang rantai yang tertutup. Seluruh ruang bawah kapal seketika tenggelam dalam kegelapan pekat. Hanya ada satu lampu anti ledakan yang redup di atas kepala, bergoyang-goyang, menerangi sudut tiang penopang yang paling aman, lalu mengikat diri dengan erat menggunakan tali tebal, kemudian menutup mata dan menunggu dengan tenang. Penghakiman fisik alam yang paling kejam. Sementara itu, di atas dek, Zhao Tianyu yang telah menyingkirkan semua rintangan, tenggelam sepenuhnya dalam euforia kekuasaan dan uang yang meluap-luap. Dengan penuh kegembiraan, ia melepas jaket petualang mahalnya dan bahkan mengeluarkan dari lemari penyimpanan sebuah baju pelindung berwarna kuning cerah yang melambangkan kebijaksanaan tertinggi seorang kepala awak kapal dan mengenakannya. Kalian yang belum pernah melihat dunia, pantas saja kalian miskin seumur hidup. Zhao Tianyu tertawa sombong, lalu melangkah dengan cepat menuju konsol kontrol inti kapal. Hari ini, tuan muda ini akan menunjukkan kepada kalian apa artinya mencari kekayaan di tengah bahaya. Saat itu, lampu peringatan merah di konsol kontrol sudah berkedip-kedip gila-gilaan. Lindungi apa? Kata mundur tidak ada dalam kamusku. Kapten Chen, masukkan kode akses tertinggi untukku. Paksa buka sistem perlindungan. Namun, Kapten, itu sudah ketakutan setengah mati oleh kegilaan Zhao Tianyu, sehingga hanya bisa gemetar saat mengetikkan rangkaian kode pembuka di panel kontrol.
Suara letupan ringan terdengar, dan kunci keamanan terakhir yang melindungi 42 nyawa di kapal itu pun terbuka sepenuhnya. Zhao Tianyu menggenggam erat tuas hidrolik penarik jaring. Disertai, ia mendorong tuas itu dengan sangat ganas hingga ke titik akhir, langsung mencapai beban maksimum 100%. Jaring ikan yang beratnya mencapai 300 ton di dasar laut, di bawah tarikan mekanis yang sangat dahsyat ini, ditarik ke atas secara paksa. Pada saat itu, jarum penunjuk tegangan di panel instrumen seketika menembus batas 1,000 ton, batas merah kematian absolut. Detik berikutnya, kabel baja utama khusus yang setebal lengan orang dewasa, di bawah tarikan mengerikan melebihi 1,000 ton dan hantaman gelombang raksasa setinggi 12 meter, putus satu persatu dengan suara gemuruh, membawa energi pantulan yang mengerikan sebesar ribuan ton. Kabel-kabel itu melesat ke arah D depan dengan kecepatan melebihi kecepatan suara. Lengan derek kecil di D langsung terputus oleh kekuatan luar biasa kabel-kabel tersebut. Di tengah percikan api, derek seberat beberapa ton itu melesat ke udara dan menghantam keras ke laut yang bergolak. Wang Tua dan para awak kapal yang bersembunyi di belakang balok baja anti tabrakan di ruang belakang, ketakutan setengah mati, memeluk kepala erat-erat sambil berbaring di dek. Namun, panen maut baru saja dimulai. Setelah memotong derek, kabel baja itu masih memiliki sisa tenaga yang mengerikan, dan menghantam keras ke lapisan dalam kokpit. Kaca anti peluru khusus, jutaan pecahan kaca yang sangat tajam, melesat gila-gilaan ke dalam kokpit. Kapten kapal yang semula berdiri di dalam kokpit, seketika dihujani pecahan kaca dari segala arah. Lengan-lengannya tertusuk pecahan kaca yang tajam. Seluruh tubuhnya menjerit kesakitan sambil terjatuh ke lantai. Sementara itu, Zhao Tianyu yang berdiri di depan panel kontrol, sudah ketakutan, setengah mati hingga kehilangan akal sehat. Gelombang kejut kabel baja yang dahsyat, langsung melemparkan Zhao Tianyu terlempar keluar. Kepalanya menghantam dengan keras dinding baja kokoh kokpit. Namun, bencana yang sesungguhnya bukanlah kabel baja itu, melainkan kapal Thunderhouse sendiri. Selama lebih dari 1 jam terakhir, kapal penangkap ikan itu mengalami kemiringan parah hingga 28 derajat ke arah kanan akibat menarik jaring ikan seberat 300 ton. Pusat gravitasi seluruh kapal sepenuhnya bergantung pada kabel baja yang tegang, mempertahankan keseimbangan yang sangat berbahaya dan aneh. Sekarang kabel baja itu putus. Tarikan ke bawah sebesar 300 ton di sisi kanan, menghilang seketika tanpa jejak. Badan kapal Thunderhouse yang besar seketika kehilangan keseimbangan dan mengalami perputaran horizontal yang sangat dahsyat, lalu kembali ke posisi semula dengan kecepatan tinggi. Raksasa baja seberat ribuan ton itu, dalam hitungan sepersekian detik, menghantam sisi kiri dengan sangat dahsyat. Sisi kiri dengan keras menghantam. Gelombang raksasa setinggi belasan meter. Air laut langsung meluap, melewati dinding penahan gelombang sisi kiri dan mengalir masuk ke ruang mesin di dasar kapal. Unit generator diesel berat di dalam ruang mesin mengalami korsleting parah dan meledak saat terendam air laut. Seluruh sistem penerangan kapal Thunder langsung padam. Tolong, aku tidak mau mati. Ayah, cepat selamatkan aku. Dia bahkan ketakutan setengah mati oleh amukan alam yang dahsyat. Celananya miring 35 derajat ke kiri. Kapal akan terbalik. Selesai sudah, Matt. Matt, ini kapal Thunder. Kami mengalami badai besar di Selat Baiding. Kapal kehilangan kendali. Mesin terendam air dan kehilangan tenaga. Meminta bantuan darurat. Meminta. Kapten Chen, dengan tangan gemetar, menekan tombol darurat laut tingkat tertinggi dengan panik. Tetapi di radio, selain gangguan elektromagnetik yang dahsyat, suara kresek-kresek, tidak ada respons sama sekali. Sementara itu, di ruang rantai kapal Thunder di bagian paling bawah, ruang bawah kapal Lin terjebak dalam kegelapan total. Kakek Wang dan kakek kedua, yang dikirim oleh Zhao Tianyu untuk mengawal saya, saat ini sudah ketakutan hingga lemas di atas pelat baja. Lin, apakah kapal ini akan tenggelam? Air laut masuk. Kita terkunci di dalam peti mati. Ini, kalau kapal terbalik, kita bahkan tak punya tempat untuk lari. Hanya bisa tenggelam hidup-hidup. Diam, simpan tenaga untuk bernapas. Aku menekan mode lampu sorot pada jam tangan taktis. Dengan pengalaman pelayaran selama 20 tahun yang sangat mumpuni, aku segera mengamati struktur dinding kabin di sekelilingku. Ini adalah bagian terakhir dari pelat baja anti tabrakan di seluruh kapal. Tempat dengan pusat gravitasi terendah. Selama tidak terjadi retakan, ini adalah ruang penyelamat yang paling aman. Wang Tua, keluarkan selotip tahan air dan lem busa. Cepat kering dari kotak perkakas. Lalu segera menutup rapat semua lubang ventilasi dan celah pintu. 2 orang menggunakan penopang hidrolik depan untuk menahan bagian inti pintu besi dengan kuat, mencegah tekanan air menghancurkan pintu. Di bawah teriakan marahku, keduanya segera merangkak bangun dalam kegelapan dan mengikuti perintahku dengan sekuat tenaga. Di hadapan lautan dalam, ketakutan tak berguna. Hanya akal sehat mutlak dan keterampilan yang tangguh yang bisa menyelamatkan nyawa. Aku menggunakan pita kedap air lapis demi lapis untuk menutup rapat celah pintu. Air laut yang dingin menyembur masuk seperti pancuran bertekanan tinggi, menyemprot melalui celah-celah dan menyentuh wajahku dengan rasa sakit seperti teriris pisau. Namun, aku bahkan tidak berkedip sekalipun. Lin, tidak ada gerakan di luar. Apakah kita masih bisa keluar hidup-hidup? Tenang, kita tidak akan mati. Sialan, si bodoh yang menarik tuas jembatan itu. Tepat saat itu, dari luar kabin kapal tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mencekam.
Sebuah sinar sorot berfrekuensi tinggi yang menyilaukan. Seketika menyapu ruang bawah kapal yang gelap gulita. Helikopter penyelamat. Helikopter penyelamat berat dari layanan penyelamatan laut. Kita selamat. Saat itu, sebuah helikopter berat penembus ombak, memaksa mendarat. Di atas dek kapal Thunder yang hampir runtuh di tengah angin kencang berkekuatan 12 skala Beaufort. Jaraknya kurang dari sebuah kapal penyelamat khusus berkapasitas 3.000 ton. Sedang membelah ombak dan mendekati dengan nekat. Helikopternya datang. Selamatkan aku dulu. Aku anak pemilik kapal. Ayahku punya banyak uang. Mendengar suara gemuruh di atas kepalanya. Zhao Tianyu yang terjebak di kokpit, seolah-olah telah menemukan secercah harapan terakhir. Dia merangkak dan berguling di atas pecahan kaca yang berserakan. Dan tubuh para awak kapal, lalu berlari dengan panik menuju. Dua anggota tim penyelamat khusus laut yang bersenjata lengkap turun, melalui tali pengaman, seolah-olah turun dari langit. Begitu mendarat, Zhao Tianyu menyerang seperti anjing gila, memeluk erat paha salah satu anggota tim. Cepat bawa aku ke atas, kapal ini akan tenggelam. Jangan pedulikan orang-orang miskin ini. Selamatkan aku dulu. Mundur. Sesuai aturan penyelamatan internasional, prioritaskan wanita dan anak-anak, lalu korban luka, dan terakhir kapten serta awak kapal. Mereka berbaris dan mengikat tali penyelamatan. Tetapi di hadapan ketakutan akan kematian, Zhao Tianyu benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia bahkan menendang seorang pelaut tua yang patah lengan dan sedang menunggu pertolongan, lalu memaksa memasang cincin penyelamatan yang diserahkan oleh petugas penjaga pantai ke tubuhnya sendiri. Dia berteriak sekeras-kerasnya ke atas, tarik aku ke atas, cepat tarik aku ke atas. Setengah jam kemudian, lebih dari 30 awak kapal yang selamat dari kapal Thunder berhasil dievakuasi ke kapal penyelamat berat milik Haijing. Sementara kapal lepas 1,500 juta yuan itu, kini terombang-ambing dalam gelombang raksasa dengan kemiringan ekstrim, sekarat dan bisa tenggelam sepenuhnya ke dalam perairan dingin Selat Bering kapan saja. Di dalam ruang pakaian kapal penyelamat, lampu menyala terang. Zhao Tianyu terbungkus selimut tebal yang tipis, memegang secangkir teh jahe panas. Namun tubuhnya tetap gemetar tak terkendali. Tiba-tiba, pintu besi ruang pakaian didorong dengan keras. Seorang komandan dengan raut wajah yang sangat tegas, masuk dengan langkah cepat. Di belakangnya, mengikuti dua petugas penegak hukum yang membawa perekam. Saya adalah komandan pasukan penyelamatan khusus. Kondisi kapal, Thunder Hao, sangat parah. Tali pengikat utama putus. Kaca anti peluru hancur berkeping-keping. Badan kapal rusak parah serta tergenang air. Ini adalah operasi mematikan yang sangat melanggar aturan. Siapa yang memberikan perintah ini? Di tengah badai kutub tingkat 12, yang mencapai level 12, dan dalam kondisi kapal, Chisui, sudah melampaui batas, siapa yang memaksa mematikan sistem perlindungan kelebihan beban, dan memaksimalkan beban katrol? Ini tidak hanya menghancurkan peralatan senilai puluhan juta, tetapi juga mempertaruhkan nyawa 42 awak kapal. Ini adalah kejahatan yang sangat serius terhadap keamanan publik. Zhao Tianyu gemetar ketakutan. Pikirannya berputar dengan cepat. Dia sangat sadar bahwa, jika dia mengakui tuduhan ini, bukan hanya warisan keluarga yang hilang, tetapi dia akan menghabiskan sisa hidupnya penjara, menjahit di balik jeruji besi. Ya, dia adalah Letnan Lin Hai, kepala awak kapal Thunder. Kami menemukan segerombolan ikan perak langka bernilai puluhan juta yuan di dasar laut. Lin Hai tergiur oleh dividen khusus sebesar 1,000, dan benar-benar buta oleh keserakahan. Saya melarangnya menarik jaring. Saya bilang ombak terlalu besar dan berbahaya. Tapi, dia sama sekali tidak mendengarkan saya. Dia mengandalkan lamanya masa kerjanya di kapal, membentuk kelompok, dan secara paksa merebut kekuasaan saya. Dialah yang memaksa kapten memasukkan kode, dan dia sendiri yang berlari ke ruang kontrol, mendorong tuas George hingga ke dasar. Saya berusaha sekuat tenaga menghentikannya, tapi dia menendang-tendang kepalaku. Hingga terlempar, itulah sebabnya kepalaku jadi begini. Ah, Kapten, katakan pada komandan, apakah ini perbuatan orang gila bernama Lin Hai? Jika kalian berani berbohong sedikit pun, pikirkanlah, apa yang akan dilakukan ayahku pada pensiun kalian setelah kalian pulang ke negara asal. Kapten Chen gemetar sekujur tubuhnya. Dia memang penakut, ditambah lagi rasa takutnya yang luar biasa terhadap modal. Dengan putus asa, dia menutup matanya, dan menundukkan kepala dalam-dalam. Dia memilih diam, mengakui tuduhan tak bermoral Zhao Tianyu. Benar-benar orang gila yang rakus dan tak peduli nyawa. Seseorang segera periksa jumlah awak, cari dan tangkap pelaut bernama Lin Hai itu. Segera ikat dia dengan tali pengikat dan bawa pulang ke negara kita. Dua anggota pasukan laut bersenjata lengkap segera mengeluarkan borgol, bersiap berbalik ke dek untuk menangkap orang itu. Tepat saat itu, pintu ruang pakaian yang tebal dan anti dibanting terbuka oleh tendangan keras dari luar. Di hadapan tatapan terkejut semua orang, aku melangkah masuk ke ruang penyimpanan yang terang benderang. Tubuhku masih mengenakan jaket tahan air dan tahan dingin berwarna gelap yang sangat tebal, yang dipenuhi noda minyak hitam dari dasar mesin dan air laut yang dingin. Tangan kananku masih memegang 1 meter yang digunakan untuk membuka paksa pintu besi yang bengkok. Di bagian bawah, di belakangku, hanya mengikuti kakek Wang dan kakek Li. Li Hai, kamu belum mati. Ruang bawah kapal tergenang air sedemikian parahnya. Bagaimana mungkin kamu tidak tenggelam? Maaf, Tuan Zhao. Aku memang orang yang beruntung. Di dalam ruang mesin yang terus tergenang air, dengan mengandalkan pengetahuan mendalamku tentang tata letak pipa di kapal Thunder, aku memecahkan paksa 2 katup pembuangan.
Menutup lubang masuk air dengan selotip tahan air. Memanfaatkan tekanan udara yang tersisa untuk membentuk ruang aman. Aku berhasil membawa pawang dan yang lain. Hingga helikopter penyelamat tiba. Lalu menggunakan linggis itu untuk membuka pintu besi yang bengkok. Saat itu, aku melemparkan linggis baja berat di tanganku ke dek, tanpa menghiraukan tatapan waspada Hai Jingmen, melainkan melangkah perlahan menuju Zhao Tianyu yang tergeletak di lantai. Apa yang kau lakukan, Komandan? Dia orang gila itu. Dia ingin membunuh untuk menutup mulut. Cepat tembak dan hentikan dia. Zhao Tianyu, aku tadi di koridor. Mendengarkan pidatomu dengan jelas. Aku mengincar dividen 1,000. Aku yang memaksa merebut kekuasaan dan menarik tuas itu. Belum selesai bicara. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Zhao Tianyu. Zhao Tianyu bahkan tak sempat menjerit kesakitan. Tamparan itu langsung melemparkannya terbang sejauh 2 meter lebih. Semua awak kapal Haijing, termasuk tim medis, terdiam kaget oleh tindakan mendadakku dan menarik napas dalam-dalam. Apa-apaan ini? Jangan bergerak, berlutut di depanku. Hahaha. Pak Komandan, lihat itu. Dia berani memukul orang di depan kalian. Semua, dia yang hampir membunuh semua orang. Cepat tangkap dia. Aku mau dia dipenjara seumur hidup. Menghadapi laras senjata yang mengarah padaku. Aku sama sekali tidak takut, apalagi berlutut sambil memeluk kepala. Dengan sangat tenang, aku berdiri di tempat. Perlahan mengangkat kedua tangan ke dada, dan memberikan hormat yang sangat standar kepada Komandan Haijing yang wajahnya penuh amarah, dan memberikan hormat yang sangat standar. Kawan Komandan, saya memukulnya karena sebagai perwakilan tim tengah. Tidak hanya melanggar perintah, yang menyebabkan kapal Thunder senilai 1,500 juta yuan. Bahkan berusaha membunuh 42 nyawa di kapal ini. Dia baru saja memberitahu Anda, bahwa saya mendorong tuas 9,5 demi hadiah uang. Tapi sayangnya, alam tidak pernah berbohong. Hukum fisika tidak pernah berbohong. Di bawah tatapan ketakutan Zhao Tianyu, saya, dengan sangat tenang mengeluarkan sebuah dokumen asli, yang dibungkus rapat dalam kantong plastik transparan anti-air, dan langsung menepuknya dengan keras. Di atas meja logam di hadapan Komandan Haijing. Komandan, saya akan melaporkan secara terbuka orang sampah yang membalikkan fakta ini. Dan dokumen ini adalah surat kematian pertamanya yang akan mengirimnya ke neraka. Komandan, jangan percaya omong kosongnya. Dialah yang menenggelamkan kapal saya. Lin Hai, sebagai jurumudi kapal Thunder, dan penanggung jawab operasional tertinggi di DEA. Anda baru saja mengatakan akan melaporkan secara terbuka. Apa maksud dokumen ini? Komandan baru saja memberitahu Anda. Saya, karena tergiur oleh 000 juta dari pembagian hasil tangkapan ikan, lalu melanggar perintah dan memaksa menarik tuas peluncur, bukan? Setelah Anda membaca dokumen ini, semuanya akan jelas. Komandan mengerutkan kening, lalu membuka segel kantong kedap air, dan mengeluarkan selembar kertas di dalamnya. Begitu melihatnya, raut wajah Komandan langsung berubah. Zhao Tianyu, bukankah tadi Anda mengatakan bahwa Lin Hai mendorong tuas peluncur karena ingin mendapatkan pembagian hasil tangkapan senilai 10 juta? Lalu bisakah Anda menjelaskan kepada saya? Bagaimana dengan surat pernyataan pengunduran diri dari seluruh bagian keuntungan ini, yang dicap dengan stempel resmi grup pemilik kapal Anda, yang Anda susun sendiri, dan memaksa dia untuk menandatanganinya? Zhao Tianyu menatap dokumen yang familiar itu. Seluruh tubuhnya seketika seperti tersambar petir. Bahkan rasa sakit yang hebat di wajahnya pun terlupakan. Dia tergagap-gagap selama beberapa saat tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Komandan, tolong perhatikan dengan saksama bagian tanda tangan di bagian bawah dokumen ini. Di pernyataan ini, tertulis dengan jelas. Pada pukul 20.15 malam ini, saya, Lin Hai, karena menolak memaksa menjaga jaring di dalam tabung keramik tingkat 12. Telah diberhentikan dari semua jabatan sebagai kepala awak kapal oleh Tuan Zhao ini, yang bertindak atas nama wewenang tertinggi sebagai perwakilan, di tempat ini. Tidak hanya itu, setelah menandatangani, saya dikirim oleh orang-orangnya ke ruang rantai terendah, dan dikunci rapat dari luar dengan gembok besi. Hingga tadi helikopter penyelamat tiba, barulah saya berhasil memecahkan pintu besi dengan alat perbaikan dan melarikan diri. Sedangkan, catatan darurat maritim mengenai putusnya tali baja utama kapal Thunder dan terjadinya kecelakaan besar. Waktunya adalah pukul 21 tepat. Tuan Zhao, saya bahkan tidak bisa menyentuh pintu dek. Bagaimana mungkin saya mendorongnya melalui 3 lapis pelat baja anti tabrakan? Jika saya menarik tuas, apakah saya bisa mengambil benda dari jarak jauh? Bukti yang tak terbantahkan. Bukti ketidakhadiran yang sempurna. Garis waktu dan celahnya. Tanpa celah sepersekian detik pun, Komandan Haijing menatap pernyataan di tangannya, lalu menggabungkannya dengan noda minyak hitam di seluruh tubuhku. Dalam sekejap, ia menyusun kebenaran seluruh insiden itu dengan jelas. Di mata yang berkilau seperti gelombang alkohol itu, tiba-tiba menyala amarah yang mengerikan. Zhao Tianyu, kau berani memberikan kesaksian palsu dalam kecelakaan laut besar ini, berusaha menjebak orang lain untuk menghindari hukuman hukum. Ini akan mendapat hukuman yang lebih berat. Komandan, bukan begitu. Kertas ini yang palsu. Dia yang memalsukannya, benar. Bahkan jika dia sudah ditahan, tuas pengendali itu mungkin sudah dia rusak sebelumnya. Saya tidak menyentuh tuas itu, saya benar-benar tidak menyentuhnya. Benarkah, kamu tidak menyentuh tuas itu? Tidak, saya tidak. Tuan Zhao, tuas pengendali kapal penangkap ikan lepas pantai itu
penuh dengan pelumas anti-selip. Saat kamu sendiri yang mendorongnya tadi, apakah kamu memakai sarung tangan? Zhao Tianyu mendengar kata sarung tangan. Tubuhnya mendadak menggigil, tanpa sadar melirik. Tangannya sendiri yang penuh noda minyak hitam akibat dorongan yang terlalu keras. Saat itu, cahaya di matanya padam sepenuhnya. Sarung tangan, Komandan Haijing, langsung menangkap inti kunci dalam gambaran saya. Dalam penyelidikan kecelakaan laut, kesaksian dan jejak, fisik tidak mungkin berbohong. Segera panggil tim khusus udara, agar tim khusus yang tinggal di kapal Thunder untuk operasi pembersihan ranjau. Segera pergi ke kokpit, melindungi panel kontrol, dan mengumpulkan semua sidik jari serta jejak telapak tangan yang menempel di pegangan itu. Begitu mendengar perintah itu, Zhao Tianyu seolah-olah tulang terakhir di tubuhnya dicabut. Seluruh tubuhnya lemas seperti lumpur dan ambruk di dek kapal. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir, gumamnya dengan putus asa. Dia sangat sadar bahwa saat itu, demi pamer dan menikmati sensasi, mengumpulkan kekayaan sebesar 1,000 kekayaan. Dia melepas jaketnya dan dengan tangan kosong mendorong tuas itu dengan sekuat tenaga. Di sana, pasti tertinggal sidik jari lengkapnya. Tapi itu belum cukup. Untuk menghadapi sampah kapitalis seperti dia harus dihancurkan hingga tak bisa bangkit lagi. Dia mendadak menoleh. Tatapannya tajam seperti pisau. Langsung mengarah ke Kapten Chen yang bersembunyi di sudut sambil gemetar ketakutan. Kapten Chen, kapal Thunder adalah milik pemilik kapal modern senilai 1,500 juta, kapal raksasa modern. Semua kapal Qiangteng dilengkapi sistem perlindungan kelebihan beban otomatis. Jika bukan kapten dengan hak akses tertinggi, yang memasukkan kode sandi, kunci perlindungan itu takkan bisa dibuka. Kau masih belum mau jujur? Mau menunggu Dinas Kelautan dan Perikanan mengambil data kotak hitam dan peralatan navigasi elektronik, lalu membuatmu ikut, dihukum 10 tahun penjara atas tuduhan membahayakan keamanan publik? Kapten Chen gemetar hebat, wajahnya pucat seperti kertas. Dia melirik Zhao Tianyu yang tergeletak di lantai, lalu menatap Haijing yang wajahnya penuh amarah, dan diriku yang berwajah dingin. Dia akhirnya menyadari bahwa segalanya sudah berakhir. Jika dia berani menyembunyikan Zhao Tianyu, dia tidak akan mendapat sepeser pun uang pensiun seumur hidupnya, dan harus mati di penjara. Aku akan mengaku semuanya. Komandan Lin Hai berkata benar, itu Zhao Tianyu. Dia, dengan mengandalkan statusnya sebagai anak bangsawan tradisional, memaksa memberhentikan Lin Hai. Dialah yang menjatuhkan Lin Hai ke tingkat terendah. Dialah juga yang mengancam penghidupan seluruh keluargaku. Memaksaku untuk memasukkan kode pembatalan perlindungan kelebihan beban di panel kontrol utama. Lalu dia sendiri yang menarik tuas itu dan memaksimalkan daya. Kami semua mencoba menasihatinya, memberitahunya bahwa kapal akan hancur dan terbalik. Tapi dia sama sekali tidak mendengarkan. Dia bahkan berkata, hukum fisika itu omong kosong. Selama ada uang, kapal ini bisa diselamatkan. Komandan, ini adalah catatan navigasi elektronik dan jurnal laut kapal Thunder. Salinan cadangan. Rahasia, di sana tercatat dengan jelas bahwa, pada pukul 20.45 malam ini, sistem keamanan dipaksa dinonaktifkan, melalui perintah elektronik. Semua ini dilakukan karena Zhao Tianyu memaksa saya. Diam kau, Chen Laogou, jika kau berani mengkhianati saya akan membunuhmu. Diamlah, bukti-bukti ini tak terbantahkan. Tidak hanya ada garis waktu yang sangat ketat pernyataan pembebasan tanggung jawab, bukti sidik jari yang salah di tuas pengendali utama, sekarang bahkan kesaksian kapten, dan catatan navigasi elektronik sebagai bukti tak terbantahkan, pun sudah terungkap. Zhao Tianyu yang sangat tidak tahu malu malah membalikkan tuduhan, benar-benar menjadi lelucon besar. Jangan tangkap aku tahu aku salah. Zhao Tianyu benar-benar hancur. Dia berjuang mengangkat kepalanya, dengan sangat rendah hati memeluk sepatu bot tahan airku yang masih meneteskan air laut. Lin, Kak Hai, aku salah, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong selamatkan aku. Tolong jelaskan ke staf. Bilang saja aku cuma salah operasional. Aku akan ganti rugi. Aku kasih 5 juta, tidak. Aku kasih 10 juta. Asalkan kamu mau memaafkan. Aku akan langsung minta keluarga mentransfernya. Tolong, aku tidak mau dihukum. 1,000 juta Zhao Tianyu. Di lautan luas ini, ada hal-hal yang tak bisa dibeli dengan uang. Seperti akal sehat, seperti rasa hormat terhadap alam, seperti 42 nyawa manusia yang nyata. Kau kira uangmu bisa menyuap hukum fisika? Keserakahanmu seberat 300 ton. Nyaris mendorong kita semua ke dalam jurang maut. Lautan tidak pernah menerima uang tebusan dari spekulan seperti kalian yang mencoba menutupi kesalahan dengan uang-uang tebusan nyawa. Selama sisa hidupmu, renungkanlah kesombongan dan kesalahanmu di penjara. Membawa komandan laut dan hal-hal yang dibencinya adalah satu hal. 2 orang dari laut. Menyeret Zhao Tianyu yang menangis histeris keluar dari kabin pakaian seperti anjing tos. Yang menantinya adalah sanksi hukum yang paling berat. Beberapa jam kemudian, badai akhirnya mereda. Sinar matahari pertama di pagi hari menyinari permukaan laut yang masih. Sementara di belakang kapal penyelamat, kapal Thunder yang bernilai 1,500 juta yuan, akhirnya mengeluarkan rangan yang suram dan perlahan tenggelam ke dasar selat White Collar yang sangat dingin dan gelap. Zhao Tianyu tidak hanya dengan tangannya sendiri menghancurkan kapal raksasa ayahnya, tetapi juga menghancurkan sisa hidupnya. 6 bulan kemudian, kasus kecelakaan keselamatan laut besar-besaran yang menggemparkan seluruh dunia pelayaran di dalam negeri akhirnya ditutup. Pengadilan, sesuai hukum dan mengikuti pendapat umum,
menjatuhkan vonis hukuman penjara 15 tahun. Sementara itu, keluarga tradisional di belakangnya. Karena kapal Thunder dioperasikan dengan melanggar prosedur keselamatan, secara sengaja membuat perusahaan asuransi internasional menolak dengan tegas untuk membayar klaim asuransi senilai ratusan juta yuan tersebut untuk melunasi pinjaman yang sangat besar. Ayah Zhao Tianyu langsung menyatakan kebangkrutan dan langsung dilarikan ke rumah sakit karena stroke. Keluarga kapitalis yang dulu tak terkalahkan itu lenyap dalam semalam. Adapun Kapten kapal Chen juga dicabut lisensi kaptennya, dan karena melindungi pelanggaran serta operasi yang melanggar aturan, ia dijatuhi hukuman 3 tahun percobaan. Tidak hanya pensiun dan masuk penjara, ia juga tidak akan pernah bisa naik kapal lagi seumur hidupnya. Sedangkan saya, karena menunjukkan pengetahuan pelayaran yang sangat mumpuni dalam badai kutub tingkat 12, perintah yang tegas untuk meninggalkan kapal demi menyelamatkan kapal, serta tindakan penyelamatan diri yang tenang dan terkendali di ruang kargo bawah. Saya dianugerahi medali kehormatan penjaga keamanan laut dari kantor wilayah maritim. Ketika berita melaporkan bukti ketidakhadiran saya yang sangat jernih saat menghadapi situasi hidup dan mati, saya tidak hanya membersihkan semua tuduhan yang tidak berdasar, tetapi juga menjadi sosok tangguh yang diakui di kalangan pelayaran. Di pelabuhan induk armada perusahaan pelayaran laut dalam terbesar di negara ini, angin laut berhembus kencang, sementara burung camar terbang bebas di langit biru. Saya mengenakan seragam kapten berwarna putih bersih dengan kerah yang sangat halus serta seragam kapten yang putih bersih. Tuan Wang, sang pemilik kapal, berdiri di belakangku dengan seragam rapi, memandang. Kapal baru buatan dalam negeri kelas atas dengan tonase mencapai 10.000 ton yang baru saja diluncurkan. Matanya memerah karena terharu. Kapten Lin, kapal baru kita ini sungguh megah. Tuan Wang memerintahkan seluruh awak kapal untuk berlayar. Diiringi bunyi peluit yang menggema ke langit, sebuah kapal raksasa yang membawa harapan baru, perlahan berlayar keluar dari pelabuhan menuju kedalaman Samudra Pasifik yang luas tak bertepi. Aku berdiri di dalam ruang kemudi yang luas dan terang, memandang lautan biru yang dalam dan misterius di luar sana. Lautan itu kejam. Ia tak pernah memihak siapapun, apalagi tunduk pada kesombongan dan kebodohan. Para pengkhianat yang mencoba menginjak-injak hukum fisika dengan modal mereka, pada akhirnya akan ditelan ombak yang mengamuk, berubah menjadi tulang belulang di dasar laut, dan yang benar-benar mampu menguasai lautan biru ini, yang mampu menaklukkan ombak di lautan luas tanpa batas, adalah kami. Para pelaut yang menghormati kehidupan, menguasai teknologi canggih, dan berpijak pada kenyataan.